Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seperti yang sudah kita pahami dan sebelumnya sudah sama-sama kita lewati begitu ya pertemuan sebelumnya. Jadi di pertemuan sebelum ada salah satu materi yang belum sempat kita bahas secara lebih detail, yaitu materi tentang optimasi sosial media. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang media sosial, terutama 3 media sosial besar. Yang pertama adalah Facebook, kemudian kedua adalah Instagram, dan yang ketiga adalah TikTok. Nah, sebelum kita mulai, supaya tidak ngantuk ya, dan juga bersemangat Bapak dan Ibu semuanya, saya mohon untuk bisa chat di kolom komentar. Silahkan masukkan nama Instagramnya ya, username Instagramnya, supaya kita bisa saling follow-memfollow. Oke, silakan. Diawali dari saya dulu ya. Ini Instagram saya. Ya, silakan di chat di kolom komentar ya dengan namanya atau nama Instagramnya ya. Baru ada 2, ada Siska Salena at Mama J Snack Box. Kemudian ada at Dapur Sruni, ada juga at Rose Cake Bakery 2022. Baru 3 orang nih dari 20 orang yang sudah gabung. Yuk, saya pengen lihat dulu nih apakah semuanya sudah aktif. Ada at Makida ya, betul ya. Ya, dan kemarin juga minggu lalu ya, kita sudah sama-sama membuat toko IG-nya lewat Instagram Bapak Ibu semua yang sudah dimasukkan ke dalam platform toko IG. Maka lanjutannya adalah bagaimana cara kita nanti berjualan. Nah, ini udah mulai cukup banyak. Ada cemilan Monone hadir ya. Warung 25, Food and Drink Umah, Hiarunisa 6068, hilwa.food, ini @gmail.com, bukan emailnya ya. Nama Instagramnya. Ada ayam bakar.merindu. Wah, saya belum makan nih, jadi lapar. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya bisa saling follow-memfollow dulu ya, karena salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan followers adalah terlebih dahulu dengan memfollow. Oke, nampaknya sudah banyak yang aktif, dan juga siapkan minuman, cemilan, dan lain sebagainya supaya kita nanti bisa fokus, karena materinya cukup padat ya, cukup panjang. Kalau ada pertanyaan juga jangan segan untuk langsung ditanyain. Oke, bagaimana cara, wah ini udah langsung ada yang nanya ya. Nanti kita cobain bareng-bareng. Oke. Oke. Saya share screen dulu. Nah, materinya adalah sosial media marketing. Jadi, cara kita untuk mengoptimalkan sosial media kita adalah dengan mempromosikannya, benar nggak? Atau disebut dengan sosial media marketing. Apa itu sosial media marketing? Adalah bentuk pemasaran digital yang menggunakan platform sosial dan web jaringan untuk mempromosikan produk atau layanan melalui cara berbayar dan tidak berbayar. Sebelumnya kita juga udah bahas ya bahwa untuk kita promosi itu ada 2 cara. Ada cara yang gratis dan ada cara yang berbayar. Ini kalau mau tanya silakan di chat ya. Bagi yang nggak ada suaranya bisa dihidupkan dulu. Jadi ada join audio atau klik aja di tombol mic ya. Nanti diklik di situ ada join audio. Oke, jadi sebenarnya sosial media marketing itu sama dengan marketing yang kita lakukan pada umumnya. Contoh misal Bapak dan Ibu untuk mempromosikan produknya ya butuh mengenalkan produknya ke teman-temannya. Ya, katakanlah saya punya teman saya di tetangga-tetangga saya. Maka apa yang saya lakukan? Saya bisa mengetuk pintu dan bertemu dengan orangnya, kemudian berkenalan dan mempromosikan produknya. Benar nggak?
Nah, itu yang kita juga lakukan di sosial media. Jadi, hal pertama yang paling mudah kita lakukan adalah ketok pintu dulu, ya kan? Artinya apa? Kalau di Instagram, di Facebook, di TikTok, maka kita bisa memfollow orang terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya terjadi yang namanya interaksi, supaya terjadi yang namanya perkenalan. Dari kenalan akhirnya kita bisa berinteraksi ya, ngobrol-ngobrol dan akhirnya menawarkan produk yang kita miliki dan akhirnya nanti kita bisa berjualan sampai bisa closing di sana. Oke. Mengapa sosial media marketing? Yang pertama, meningkatkan brand awareness. Jadi, sebuah produk akan semakin diakui keberadaannya ketika diupload secara terus-menerus dan ketika nanti sudah terus-menerus akhirnya mulai banyak yang memperhatikan, ya. Dari banyak yang memperhatikan itu akhirnya ya produk kita dikenal sampai akhirnya produk kita sudah dikenal, mereka penasaran, bertanya dan akhirnya membeli. Jadi brand awareness sangat penting sekali karena kalau orang nggak tahu produk kita apa, nggak kenal, nggak tahu di mana, maka nggak terjadi yang namanya penjualan. Nah, yang kedua adalah mendapatkan feedback atau masukan dari produk ataupun strategi pemasaran kita. Jadi, kalau kita menggunakan sosial media, maka kita punya masukan, saran. Ya, sarannya dari siapa? Dari customer langsung yang melihat produk kita atau dari sosial medianya. Contoh misal di dalam Facebook itu ada yang namanya insight, di dalam Instagram ada yang namanya insight, di dalam TikTok juga ada. Insight itu apa? Untuk melihat ya, untuk melihat seberapa besar, seberapa baik ya apa yang sudah kita lakukan di dalam sosial media kita. Contoh misal, oh dalam 7 hari ini saya udah posting 10 posting, ya bisa video atau foto. Kemudian saya pengen tahu dari 10 itu berapa orang sih yang lihat, berapa orang yang komen, berapa orang yang likes. Maka kita bisa mendapatkan feedback atau masukan atau saran. Ya, nanti ke depannya harus begini. Ya, kemudian jam yang tepat yang harus kita gunakan untuk upload foto, upload video itu kapan. Kemudian usia target market kita itu yang saat ini sudah follow kita itu berapa dan seterusnya. Ataupun secara langsung. Ya, misal kita udah upload foto, upload video, kemudian para calon pelanggan kita itu langsung komen. Ini bisa nggak digunakan oleh anak usia 4 tahun, 5 tahun misal. Ini tahan berapa lama? Bisa nggak tahan di luar ruangan selama seminggu gitu. Ini terbuat dari apa aja gitu ya. Kok rasanya kurang ini ya, ada feedback, ada testimoni. Jadi kita bisa apa? Bisa langsung memperbaiki apa yang kita lakukan di dalam sosial media ini. Dan yang ketiga yang sangat penting menurut saya adalah kita bisa mempelajari kompetitor. Dengan mempelajari kompetitor ini, maka nantinya kita bisa melihat, meniru, mengamati, meniru, dan memodifikasi apa yang dilakukan kompetitor kita yang sudah besar. Contoh misal, saya punya kuliner ya, Oricik namanya, ayam panggang. Kemudian saya pengen melihat kompetitor saya itu kalau di sosmed gimana sih? Saya ngelihat ayam bakar Wong Solo misal. Oh, dia buat promo bulan ini beli satu gratis satu misal ya, atau promo gajian nih diskon 30%. Maka saya bisa ikuti, saya bisa contek, saya bisa tiru, saya bisa modifikasi dengan sesuai apa yang kita tawarkan dengan produk atau keunggulan yang kita miliki. Jadi mempelajari kompetitor itu sangat mudah sekali dijalankan di media sosial karena semuanya serba terbuka. Kita tinggal cari aja kompetitor kita siapa. Baik yang sudah besar, yang sudah brandnya kuat, atau yang masih baru-baru. Oke. Nah, kenapa sih kok sosial media? Karena pengguna total sosial media di Indonesia itu 190 juta. Kemudian naik setahun ini ya, naik 12,6%. 21 juta orang bertambah setiap tahunnya. Kemudian rata-rata orang menggunakan sosmed itu 3 jam. Ya. Sehari 3 jam menggunakan sosmed. 3 jam 17 menit. Artinya ini cukup besar sekali orang online, ya. Maka
Nanti kita harus tahu juga kapan waktu yang tepat, ya 3 jam ini di jam berapa aja sih biasanya, ya nggak? Kemudian berapa kali dia berganti sosial media ya, 3 menit sekali dia berganti sosial media. Ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ternyata 46% itu perempuan, 53% laki-laki. Jadi yang online itu masih kebanyakan laki-laki. Oke. Nah, kemudian apa sih yang dicari dari sosial media? Ya kan? Kalau kita bertanya, orang main sosial media kenapa sih? Ternyata alasannya 58% untuk keep in touch. Keep in touch itu apa? Pengen tahu apa yang dilakukan oleh teman atau keluarga kita. Kepo gitu ya. Ya, pengen tahu nih. Pengen tahu banget, ya kan? Oleh sebab itu, teman-teman Bapak Ibu yang pengen berjualan lewat sosial media harus memuaskan rasa kekepoan si pengguna sosial media ini. Dengan cara apa? Dengan cara memberitahu. Ya, contoh nih acara saat ini ya. Acara saat ini silahkan di-share. Silahkan Bapak Ibu buat postingan, saya sedang mengikuti acara ini, kemudian kita posting di Facebook, Instagram, atau TikTok. Kenapa? Karena mereka pengen tahu apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Nah, yang kedua, menghabiskan waktu luang. Ya. Jadi banyak yang gabut gitu ya, waktunya kebanyakan kosong, jadi akhirnya mainan sosial media. Kemudian yang ketiga, apa yang sedang dibicarakan. Jadi saat ini yang lagi trending topik itu apa. Nah, yang keempat, mencari sesuatu untuk dilakukan atau dibeli. Jadi 50% orang menggunakan sosmed saat ini itu sudah ingin membeli sesuatu. Oke, atau melakukan sesuatu, ya, mencari sesuatu. Kemudian yang kelima adalah mencari konten, keenam membaca berita. Nah, yang ketujuh adalah mencari produk untuk dibeli. 36% pengguna sosmed itu, ya, alasan mereka menggunakan sosial media adalah mencari produk untuk dibeli. Akhirnya apa? Ya, setelah Bapak Ibu update tentang kegiatannya, maka ya, ini ada beberapa. Yang ketujuh adalah sering-sering juga untuk update produk atau jualannya di sosial media. Karena orang 36% pengen tahu apa yang atau pengen cari produk yang mau dibeli sama mereka. Oke. Nah, kemudian sisanya ini kurang begitu signifikan ya. Kita next aja biar cepat. Nah, kemudian apa sih yang paling banyak dipakai sosial media? 88% itu WA, maka Bapak Ibu juga harus pakai status ya atau update status WA, baik jualannya atau kegiatan sehari-hari juga. Kemudian yang kedua Instagram, yang ketiga Facebook, yang keempat TikTok, yang kelima Telegram. Nah, Telegram ini juga banyak ya. Kemarin minggu lalu saya udah sampaikan ya bahwa Bapak Ibu cobain Telegram karena di sana banyak grup yang kita bisa join dan bisa jualan di sana. Tuh. Kemudian ada Twitter, Facebook Messenger, Line, dan seterusnya. Jadi kita simpulkan aja untuk saat ini karena WA mungkin udah gampang banget ya. Bapak Ibu pasti udah tahu, tinggal update-update aja di statusnya atau misal broadcast-broadcast aja. Ya. Nah, yang cukup krusial adalah Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Oke. Nah, lalu gimana caranya? Mungkin ini lebih tepat dibilang apa yang harus kita lakukan. Setelah tahu bahwa ada 3 sosial media tersebut yang besar, kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah strategi funnel. Nah, mungkin ini agak asing gitu ya istilahnya. Funnel itu apa? Jadi funnel itu kita nanti bisa membuat strategi ya untuk menawarkan sesuatu itu dari yang paling umum dulu. Maksudnya umum gimana? Misal nih, saya punya ayam panggang tadi. Kemudian saya pengen pakai funnel ini, maka hal pertama yang saya berikan adalah sesuatu yang gratis. Apa itu sesuatu yang gratis? Informasi, ya kan? Misal nih, saya membagikan informasi tentang
rempah-rempah untuk nanti digunakan sebagai bumbu gitu ya. Misal, tahu nggak teman-teman, ternyata di Indonesia itu kaya akan bumbu. Misal bumbu yang pertama adalah apa gitu ya, bumbu untuk rempahnya. Saya jelasin di situ. Nah, itu adalah informasi yang gratis ya kan. Nah, baru setelah gratis kita turunkan ke yang murah dulu. Jadi penawaran yang kedua adalah murah. Ya misal saya jualan paket hemat, ya kan, paket hemat 10.000 udah nasi, ayam, sama minum misal. Oke, jadi funnel yang kedua adalah yang murah. Nah, baru yang ketiga adalah penawaran utamanya. Misal paket yang kenyangnya. Paket kenyangnya 20.000, ayam 2, nasi 1, sama minum dan ada telurnya misal. Gitu. Nah, yang ketiga paket pesanan ya. Jadi contoh misal paket 100 box. Nah, itu adalah namanya funnel. Jadi di funnel itu kita tawarkan dari sesuatu yang umum dulu, kemudian yang murah, kemudian yang utama, baru yang banyak marginnya kita dapetin. Contoh tadi pemesanan 100 piece dapetin harga spesial. Nah, setelah kita punya funnel itu, jadi Bapak Ibu juga harus mikirin ya bahwa kita dalam menawarkan produk tidak bisa hanya satu macam aja. Ya. Contoh misal yang gampang aja kalau kita ke KFC atau ke McD. Itu kan banyak banget ya pilihannya. Dari yang mulai murah sampai yang paling mahal. Sama, kita juga harus bikin seperti itu. Kenapa? Karena tidak semua orang itu udah kenal dengan kita. Tidak semua orang itu udah tahu tentang produk kita. Akhirnya mereka yang belum tahu pengen nyoba-nyoba dulu. Biasanya yang nyoba itu dari yang paling murah dulu. Ya, saya pengen nyoba ini, yang murahnya gimana? Oh, enak nih ternyata. Akhirnya naik ke yang lebih mahal. Yang lebih mahal gimana? Puas nih, bagus nih. Akhirnya dia pesen sampai beratus-ratus box misal. Ya. Nah, setelah kita punya penawaran-penawaran tadi itu, maka penawaran itu harus kita posting kemana? Ke semua channel tadi. Ya, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WA, Telegram, 5 besar aja deh. Gitu. Nah, kita posting, setelah itu kita lihat hasilnya. Mana nih? Ya, mana nih sosial media yang paling berdampak? Contoh misal, saya di WA itu punya 2.000 kontak. Ketika saya posting di WA ternyata bagus. Ya udah, pakai yang di WA dulu. Nah, ini ya. Jadi ada Facebook, Instagram, TikTok, WA, Telegram, sama kalau bisa bikin YouTube juga. Ya. Nah, ini kita tes semua. Ketika udah kita tes, kita lihat mana nih yang paling dampaknya bagus. Setelah kita tahu dampaknya bagus, maka kita coba fokusin dulu ke media-media itu. Contoh tadi misal WA dulu nih. WA sama TikTok. Misal TikTok kita posting terus viral gitu ya. Wah, akhirnya banyak nih yang pesan dari sini. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah gimana cara menjalankannya? Ya, kita mulai dari yang Facebook dulu. Kalau tadi di Facebook itu ada 3 ya. Ada Facebook personal, ada grup, dan ada fanpage. Mungkin saya langsung praktekin. Sebentar ya. Di Facebook, kita coba, ini Facebook saya ya. Nah, jadi di Facebook itu ada 3 yang bisa kita optimalkan. Yang pertama adalah profil kita. Akun personal kita. Ya, akun personal. Jadi, akun personal itu adalah akun kita sendiri yang digunakan memang sebetulnya bukan untuk jualan ya, tapi untuk bersosialisasi. Namanya juga sosial media, kan? Media untuk bersosialisasi. Nah, gimana cara kita? Yang pertama, silakan Bapak Ibu pakai nama ya. Jadi jangan nama jualan. Kalau di Facebook personal ya atau Facebook pribadi itu tidak diperkenankan untuk menggunakan nama bisnis di namanya. Kalau mau pakai nama bisnis gimana? Pakainya yang halaman. Ya. Jadi pakai nama sendiri. Boleh nama asli atau nama samaran, nggak apa-apa. Nah, kedua, pakai foto
foto kita sendiri yang bagus, ya. Kalau pakai nama samaran, berarti pakai foto yang sesuai dengan namanya, gitu ya. Misal namanya Kalista, terus fotonya cowok, kan nggak nyambung gitu ya. Namanya bagus, fotonya juga bagus. Sesuaikan dengan namanya, gendernya, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pasang jualannya di atas ini. Ya, bisa pasang jualannya di cover atau sampul. Nah, jadi kita bisa pilih foto, kemudian kita upload aja ke sana. Oke? Nah, oke. Nah, kemudian setelah 1, 2, 3, yang keempat adalah silakan mengedit bio-nya, ya. Jadi bio ini di sini. Ini saya gambarin. Jadi mungkin kalau di handphone agak beda ya, tapi harusnya sama lah di profile ya. Jadi silahkan diedit profilnya selengkap mungkin. Ya, jadi edit profilnya selengkap mungkin. Nah, profil itu ada apa aja di dalamnya? Ada nama, ya. Nah, ini tentang ya. Silakan tentangnya ini diedit dengan lengkap. Ada sekilas, ada pekerjaan pendidikan, pernah tinggal, info kontak dasar, kemudian keluarga hubungan, dan lain sebagainya itu dilengkapin. Oke, jadi di bio-nya ini teman-teman silakan dilengkapi. Ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya silakan posting. Oke, posting-posting dulu aja ya. Posting-posting dulu aja silakan. Apapun boleh diposting, yang penting kita kelihatan aktif dulu. Ya kan? Kelihatan aktif baru berikutnya adalah ini, teman-teman. Yang paling penting adalah friend ya. Teman. Jadi Bapak Ibu harus punya 5.000 teman. Kenapa 5.000? Karena maksimalnya 5.000. Setelah 5.000 apa? Setelah 5.000 itu namanya followers. Oke. Jadi silahkan banyakin, fullin. Nah, gimana cara untuk ngedapetin ini? Ya, ngedapetin teman ini, caranya adalah kita bisa cari di dalam grup, Bapak Ibu. Misal nih, saya mau cari grup contoh Jackpreneur ya, yang kemarin ya. Kan kita udah ngebahas tentang target market. Oke, sudah ngebahas target market, artinya teman-teman tahu marketnya ada di mana, ya enggak? Misal nih, market saya adalah para pelaku usaha. Kenapa? Karena saya jualan bahan pokok gitu ya, bahan baku, sembako lah. Maka saya tinggal cari nih grup ya, isinya saya cari grup Jackpreneur ya. Kemudian di grup ini saya cari yang anggotanya banyak. Oh, nggak ada ya. Cuma 270. Ini juga Kepulauan Seribu. 8, 170. Nah, FJB Jakarta, Pasar Online DKI. Nah, misal inilah ya. Karena saya mencari pebisnis ya. Bisnis anak muda. Nah, maka saya masuk ke sini. Oke, saya gabung dulu ke grupnya. Ya, gabung ke grup. Nah, nanti kalau sudah gabung, kita bisa lihat anggotanya. Ya, nih anggotanya nih. Oke. Nah, anggota ini kita cari aja. Silakan Bapak Ibu cari ya yang mau ditambahkan jadi teman. Ya, nanti itu bisa jadi teman. Oke. Anggota di sekitar Anda. Nah, ini artinya ada di sekitar tempat tinggal saya. Kemudian ini yang anggota semuanya gitu ya. Ini yang memiliki kesamaan nih. Nah, udah diatur sama si Facebook-nya. Kita tinggal pilih aja. Oke. Contoh misal saya mau tambah teman ini.
teman-teman. Ya, tinggal tambahin aja, teman. Oke? Sampai nanti kita di-approve. Nah, kalau sudah di-approve, artinya teman kita nanti bertambah. Ya. Nah, pastikan Bapak Ibu sampai 5.000. Kenapa 5.000? Mungkin ini saya liatin teman saya ya, yang dia memang aktivis live Facebook, yang kemarin saya cerita dalam dalam sehari aja bisa dapat 15 jutaan. Mana yang live? Ini kita lihat dulu yang live. Nah, ini ya. Ini contohnya yang live-nya. Mungkin kita cobain lihat ya. Gimana sih cara nge-live itu? Ya udah. Jadi Bapak Ibu tinggal live di depan produknya, kemudian langsung nawarin ya produk-produknya. Ini ada nih Fendi. Nah, contohnya kayak gini. Fendi. Sering lah ya Bapak Ibu pasti sering ya, Beb. lihat 149 orang friend, live Beb. terus Okta ambil 2 jualan. Fendi sama Vespa. Okta ambil 2 Kebetulan nih, teman Beb. saya Cantik banget Fendinya, Okta dan belum pakai. dia Biasanya jualannya Okta fashion. pakai. Harga Sehari itu bisa dapat 15 juta bersih. Nih dari jualan fashionnya. Terus kalau makanan gimana Mas? Ya sama. Ya, kita kayak pernah dengar mukbang nggak? Jadi kayak makan tapi sambil live terus kita ngejelasin ini makanannya bisa pesen ya, pesennya sekian sekian sekian, jelasin aja tuh. Tuh live aja. Gitu. Oke. Nah, dia kenapa kok bisa ini kalau dilihat ratusan ya, komentarnya ratusan, kemudian dia juga live-nya tuh sehari minimal 3 kali. Nah, di sini friend-nya itu udah full. Ya, friend-nya udah full dan dia ketika friend sudah full itu pakainya followers. Jadi setelah full dia jadi followers. Ya, misalnya 5.000. Bapak Ibu udah punya 5.000 teman. Tapi masih bisa ngikutin ya, diikuti atau di-follow. Sehingga ketika nanti kita lagi live atau apa, itu orang yang nge-follow kita akan melihat ya live kita. Oke. Nah, di Facebook itu gampang sebenarnya, cuma gitu aja. Ya. Tapi butuh yang namanya konsistensi tentu saja. Jadi kalau nggak konsisten, kita nggak nggak sering posting, nggak banyak temennya, akhirnya ya sepi dan nggak ada yang ngelihat. Kalau nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang beli. Tuh. Oke. Ini di Facebook. Jadi di Facebook gampang aja lah ya, nggak usah yang susah-susah. Banyakin teman, kemudian posting-posting dan sering-sering live. Nah, kemudian selain personal account, ada juga grup, gabung ke grup-grup, kemudian ajak mereka untuk gabung ke grup yang sudah kita siapkan. Jadi teman-teman juga buat grup dan fanpage. Fanpage ini sangat penting kalau kita mau ngiklan. Ya, sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya udah jelasin ya bahwa saya itu melakukan periklanan, maka teman-teman harus menggunakan fanpage atau halaman. Nah, halaman ini memang digunakan hanya untuk ngiklan. Gitu. Oke, itu untuk di Facebook. Berikutnya adalah Instagram. Nah, di Instagram ini bahasannya agak detail ya, karena Bapak Ibu juga kebanyakan pakainya Instagram ya. Oke, kita ganti slide dulu. Nah, langsung ke contoh kasus. Jadi di sini ada 2 contoh kasus. Ada 4 ya. Ada 4 akun Instagram yang bisa kita perhatikan. Yang pertama ada fashion. Ya, akun ini menjadi inspirasi kenapa fokus di Instagram. Dia followersnya udah 70.000, kemudian setiap hari itu bisa omsetnya belasan bahkan puluhan juta gitu ya. Kemudian di sini ada juga akun ini tiap bulan closing rumah dari Instagram. Kalau kita lihat followersnya ada 49.000, followingnya 4.900.
Oke, kemudian ada ibu rumah tangga closing 1.500 lusin kaos kaki pakai akun ini. Grosir kaos kaki murah Bandung. Ada juga jasa paket wisata juga tumbuh pesat di Instagram. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang paling mencolok adalah followers-nya ya. Yang pertama ini ya. Pertama adalah ini. Pasti kita ngelihatnya followers. Wah, followersnya udah banyak, 70.000. Followersnya udah banyak, 49.000. Tapi kita lupa, di sini, di sebelahnya nih. Di sebelahnya ada yang diikuti. Ternyata yang diikutinya juga banyak. 5.700, 4.900. Banyak banget. Gitu ya. Kalau dibandingin sama kita, paling kita baru 200, 300. Paling banyak mungkin 1.000 gitu ya. Nah, dari contoh kasus ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa untuk mendapatkan followers, maka kita harus juga membesarkan yang namanya following atau mengikuti. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa kita harus kenalan dulu, kita coba ketok pintu dulu ya kan. Jadi kita ketok pintu, kemudian kita kenalan. Dengan cara apa? Dengan cara memfollow orang. Nah, yang di-follow ini apa? Tentu saja yang di-follow adalah target market. Sebelumnya kita sudah bahas tentang target market. Maka saya yakin Bapak Ibu sudah paham gitu ya tentang target marketnya ada di mana. Oke? Nah, kemudian kita juga melihat setelah kita lihat nih, oh mereka follow banyak orang, ya. Berikutnya adalah postingannya. Wah, ini postingannya ada 1.000. Ini postingannya 200 gitu ya. Maka kita juga harus memperbanyak postingan. Oke. Nah, itu baru 2 ya. 3 ya, followers, following dan juga postingan. Nah, yang keempat adalah ini. Oke. Kalau kita lihat ini, maka Bapak Ibu harus menaruh ya atau menuliskan yang namanya kata kunci di dalam caption. Di dalam profilnya. Kita harus menuliskan kata kunci di dalam profil kita. Kata kunci itu apa? Contoh misal saya jualan rumah, maka di sini saya kasih nih rumah Bandung, rumah. Ya. Kemudian saya di sini jualan gamis, maka di sini saya kasih kata kunci gamis. Di sini saya kasih kata kunci perumahan Bandung Raya Cimahi ini. Oke, ini namanya kata kunci. Kata kunci itu kita gunakan. Yang pertama ada di nama akun, yang kedua di ini judul ya, ini username, ini judul, dan yang ketiga ada di sini. Ini adalah deskripsi. Oke? Nanti akan kita bahas lebih detail bagaimana mencari kata kunci itu. Nah, sama dengan setelahnya nih, selanjutnya. Jadi kalau kita lihat, ini lebih banyak lagi. Following-nya 6.000 orang. Ya kan? Followers-nya 32.000. Ya, kalau melihat 1.500 closing-nya ya wajar gitu ya. Kemudian ini jasa paket wisata, following-nya 3.000, followers-nya 22.000. Nah, kalau yang apa nih? Bentar. Oke. Kalau yang grosir kaos kaki ini, dia lebih mencolok nih kata kuncinya. Ada produsen kaos kaki, ada kaos kaki jempol ya, kaos kaki wudhu, kaos kaki printing. Ini kata kuncinya ditaruh semua di sini. Kalau yang paket wisata, ini cuma ini aja. Kemudian berikutnya adalah produk-produknya. Oke. Nah, yang kelima ya adalah ini Bapak Ibu. Ini adalah ajakan. Ya, ajakan. Nah, makanya kemarin kita sudah buat toko IG-nya ya kan. Kita udah buat toko IG-nya, kita udah punya nama toko kita ya, yang domain ya atau yang URL. Maka silakan dimasukkan ke sini. Kemudian kita ajak nih, order klik di bawah ini, tanya-tanya klik link di bawah ini, gitu. Oke. Jadi ini juga penting kita masukkan. Fast respon klik link,
kontak, klik di bawah ini, gitu ya. Oke, nah kemudian yang tidak kalah penting adalah ini. Ini apa? Ini adalah highlight namanya. Jadi kalau kita pasang story ya, pasti Bapak Ibu tahu ya story Instagram. Itu nanti kita bisa simpen di sini. Nah, ini sebagai apa? Sebagai shortcut atau jalan pintas. Jalan pintas untuk apa? Misal si pelanggan itu pengen tahu produk terbarunya, maka dia klik yang ini misal, produk. Ya, misal di sini rumah, oh saya pengen tahu nih rumah barunya yang mana nih, tinggal klik ini. Kemudian si calon pembeli pengen tahu testimoninya gimana, bagus-bagus nggak? Maka di sini udah ada testimoni. Ya, tinggal klik testimoni, akhirnya si calon pembeli melihat siapa aja yang udah beli, bagaimana tanggapan mereka. Kemudian kalau ada promo nih, misal kita taruh di sini promo. Si calon pembeli pengen tahu ada diskon nggak nih, langsung klik di promo ini. Ya, mungkin banyak yang tanya nih gimana cara bikinnya. Nanti kita jelasin. Ya, ini profil kita. Maka langkah yang pertama untuk kita mengoptimalkan Instagram adalah perbaiki dulu profilnya. Perbaiki dulu profilnya. Oke. Nah, ada 4 hal penting dalam Instagram. Yang pertama adalah meriset, memperbaiki akun, optimasi, dan juga nanti kita bahas bagaimana beriklan. Ya, mungkin ini bahasannya cukup teknis ya. Jadi kita coba ice breaking dulu ya. Nih kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita lanjutin. Kayaknya banyak yang pusing ya. Sambil minum ya, silakan Bapak Ibu yang sudah sediain kopi dulu ya biar nggak ngantuk ya. Karena bahasannya memang cukup teknis. Ingat sekali lagi jangan sampai kita berpikiran gaptek karena kalau udah mikir wah gaptek saya ini nggak akan masuk nih. Gitu. Ini nggak akan masuk gitu ya. Tapi mikir saya mau belajar, saya pasti bisa. Gitu ya. Saya yakin saya bisa. Gitu. Oke. Nah yang pertama adalah riset. Riset itu apa? Riset ini adalah mencari kata kunci. Seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa di profil itu kita butuh kata kunci. Kata kunci apa yang bagus untuk kita masukkan ke dalam profil. Kata kunci yang bagus adalah kata kunci yang sering dicari oleh orang. Gimana kita tahu kata kunci itu sering dicari oleh orang? Kita bisa klik Google. Tanya Google, tanya sama Mbah Google ya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, kita harus tahu dulu yang kita jual itu apa, yang mau kita tawarin apa. Contoh di sini, saya mau jualan produknya grosir celana sarung atau celana sarung aja tanpa grosir. Kenapa ada grosir? Karena saya pengen jualannya tidak retail, tidak satuan. Saya pengen supaya reseller-reseller juga tertarik. Saya pengen supaya agen-agen itu juga bisa tertarik dengan produk yang saya tawarin. Maka saya tambahin grosir. Ya. Nah, ini celana sarung atau grosir celana sarung. Kemudian diapain, Mas? Kemudian kita masukkan ke dalam Google, ya. Di handphone udah ada Google, tinggal klik Google, kemudian ketik. Oke. Nah, ketiknya jangan langsung di-enter, tapi kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai apa? Kita tunggu sampai keluar nih. Ada ini, ada ini, ada ini ya. Ini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah saran dari Google. Misal nih, saya sebagai pembeli grosir celana sarung. Sama Google, tahu nggak kamu biasanya orang-orang yang cari grosir celana sarung itu juga carinya grosir celana sarung dewasa, anak, Tanah Abang, Surabaya, Wadimor, Bandung ya. Artinya apa? Artinya ini adalah kata-kata yang sering dicari oleh orang. Nah, kita bisa gunakan ini sebagai kata kunci. Oke? Terus kita pilihnya yang mana, Mas? Silahkan pilih semuanya nggak apa-apa. Silahkan pilih yang saya lingkarin ini. Ada 5 atau 6. Ya kan?
yang nantinya kita akan masukkan ke dalam deskripsi atau profile Instagram kita. Oke, paham sampai sini? Nah, apa gunanya riset tadi? Membuat akun yang dicari oleh customer. Jadi, kalau misal banyak orang mencari grosir celana sarung dewasa, kemudian dia enter, maka munculnya adalah akun kita. Baik nyarinya di Instagram atau nyarinya di Google. Sekarang kalau di Google orang nyari itu bisa ketemu juga akun Instagram kita. Oke, melalui kata kunci yang kita simpan di akun, judul, deskripsi, dan juga bisa dipakai di hashtag. Ya, jadi bisa kita pakai di mana-mana. Oke, ini contohnya. Misal, dulu sebelum Elzata ini booming besar gitu ya, maka ada teman yang pakai kata kuncinya official. Tapi kalau sekarang mungkin udah banyak yang ngaku-ngaku official gitu ya. Nah, kata kunci tambahan official ini ternyata luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa meningkatkan kepercayaan sehingga dia bisa dapat 100.000 followersnya. Padahal apa? Padahal ini bukan officialnya. Kalau yang officialnya itu Elzata doang, nggak ada embel-embel official, ya kan? Nah, tapi ditambahin sama dia, wah ini belum ada nih kesempatan buat saya pakai official. Kemudian dia juga pakai nih kerudung Elzata. Di sini ada Elzata juga. Ya, dia pakai namanya juga bagus. Akhirnya apa? Orang nyari, ketemunya akun ini sehingga followersnya banyak, walaupun followingnya kecil. Kenapa? Terbantu gitu ya oleh brand yang besar dan belum dioptimasi, akhirnya dia optimasi duluan, ternyata dapat malah ke sini gitu, bukan ke Elzata official yang benerannya gitu kan. Dan lumayan kan masuk ke sini ya dia memang agennya juga gitu atau resellernya juga gitu. Oke. Jadi ini contoh penggunaannya. Oke. Nah, yang kedua adalah memperbaiki akun. Jadi kalau kita sudah dapat kata kuncinya, maka silahkan kita aplikasikan di Instagram kita. Bagi yang belum punya, silahkan buat dulu akun IG-nya. Buat akun IG sekarang gampang, tinggal install dulu aplikasinya, kemudian langsung buat akun ya, bisa pakai nomor handphone. Nah, di edit profile, jadi kalau Bapak Ibu mau ngedit profile, itu tinggal masuk ke profil kita, kemudian klik edit profile ya. Sampai nanti ke kelihatan ini atau muncul ini. Nah, jadi yang di atas ini adalah namanya ya, bukan username. Ini judul akun. Jadi judul akun itu boleh pakai spasi ya. Tapi kalau username ini nggak boleh pakai spasi. Nah, ini yang kemarin dimasukkan ke dalam toko IG. Contoh tadi saya sudah mendapatkan kata kunci ya, celana sarung, grosir celana sarung. Nah, kenapa kok nama akun atau judul ini nggak pakai kata kunci yang tadi, Mas? Ya, saya nanti akan menaruh kata kunci yang tadi ya, yang ada 5-6 itu di bawah. Tapi yang ini saya pengen nge-branding. Saya pengen nge-branding, akhirnya saya masukkan di sini nama saya sendiri misal. Nama brandnya, Humaira. Oke. Nah, kemudian baru di bawah di deskripsi. Nah, tadi kan ada grosir celana sarung dewasa, anak, Tanah Abang, Surabaya, murah. Nah, ini kita masukin semua nih, tapi nggak perlu diulang-ulang. Cukup sekali aja masukin grosir celana sarungnya. Oke. Nah, yang di sini, ini website. Silahkan dimasukkan dengan nama toko yang kemarin Bapak Ibu sudah buat di toko IG. Oke. Nah, kalau sudah, maka ini udah oke, tinggal kita ini klik simpan ya. Klik simpan, akhirnya nanti tersimpan. Kita bisa melakukan hal berikutnya. Nah, ini contohnya, nama konveksi jilbab Bandung, nama pengguna,
Ya, terus bionya konveksi dan produsen jilbab, kerudung, pasmina dan lain-lain gitu. Gitu. Ya. Situs webnya silakan pakai. Kalau Bapak Ibu sudah paham Linktree, itu bisa pakai Linktree. Ya, tapi kalau belum paham, itu silahkan pakai nama toko, URL toko IG yang kemarin udah dibuat. Gitu. Oke. Oke, nah yang keempat adalah optimasi. Jadi setelah kita punya, ya, setelah kita punya akunnya sudah kita perbaiki, berikutnya adalah kita jalanin nih. Apa aja yang perlu dijalanin? Sebenarnya Bapak Ibu tinggal menggunakan semua fitur yang ada di Instagram. Apa aja fiturnya? Ada Instastory, ada Live. Sekarang tuh ada Reels ya, ada macam-macam. Itu silakan dipakai. Oke. Nah, kita coba pelajari satu persatu. Yang pertama yang paling gampang adalah follow orang terlebih dahulu. Ya kan? Jadi kalau kita mau di-follow, maka kita follow duluan. Nah, cara follow-nya juga unik ya. Jadi Bapak Ibu nggak bisa langsung follow gitu aja, tapi ada triknya. Triknya apa? Triknya itu ini, yang paling penting ya, nomor 3 ini. 1 jam maksimal follow 10-20 ya, 20 boleh. Kenapa 10-20? Karena kalau lebih ini berbahaya. Nanti akunnya Bapak Ibu bisa kena ban atau di-block. Jadi pastikan ini tidak lebih dari ini. Oke. Nah, yang pertama adalah cari target market. Ini saya yakin juga udah paham ya. Kita bisa cari di influencer, di artis, di selebgram, atau di kompetitor. Misal nih, tadi saya mau kompetitor saya adalah Ayam Bakar Wong Solo. Gitu. Kemudian saya cari akunnya, oh ada Ayam Bakar Wong Solo official. Ternyata followersnya 13 juta. Gede banget, banyak banget gitu ya. Nah, di sini followers ini adalah orang-orang yang suka dengan, contoh di sini Sirin Sungkar, atau tadi misal Ayam Bakar Wong Solo. Artinya apa? Sesuai dengan target lah minimal. Ya minimal mereka follow itu karena suka gitu kan. Atau bisa juga karena pengen ngehujat ya, haters. Nah, setelah kita lihat followersnya, oke, kemudian kita pilih mau kita add yang mana. Oke. Nah, saran saya adalah follow akun yang real. Akun orang, bukan akun jualan. Akun jualan pasti namanya jualan. Ya, atau akun orang PP-nya ya, profil picture-nya adalah jualan. Itu jangan, mending orang beneran. Kalau saya itu lebih milih yang ada nih, ada garis lingkaran merahnya. Kenapa? Karena dia update status. Jadi saya prioritasin yang ini. Kemudian apa? Kemudian kita klik, ya, kita follow. Habis itu jangan lupa apa? Untuk likes dan komen di postingannya. Likes dan komen di postingannya. Apa yang kita likes, apa yang kita komen, bebas. Seperti kita kenalan aja. Seperti layaknya misal kita mengapresiasi atau misal suka nih, benar-benar suka dengan foto atau video yang di-share sama mereka. Ya, komennya gimana? Wah, fotonya bagus banget, Kak. Salam kenal ya, gitu. Follow balik dong. Nah, itu juga boleh kayak gitu. Oke. Nah, kemudian ini maksimal dan nanti kalau sudah banyak, katakanlah Bapak Ibu udah 2.000 atau 3.000, ini silahkan di-unfollow juga sebagian. Ya, nggak apa-apa di-unfollow, yang penting mereka sudah follow kita. Ya, atau misal udah kelamaan nih nggak follow balik, ya udah di-unfollow aja. Itu juga oke. Oke. Nah, berikutnya Instastory. Tadi ya, kalau kita udah punya followers, tentu kita harus menunjukkan ke mereka bahwa kita itu ada. Caranya adalah dengan yang pertama, dan sekarang itu lebih banyak dilihat adalah Instastory, ya kan? Instastory ini apa? Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Instagram itu di atas ya ada bulat-bulatan. Nah, itu kalau diklik muncul story.
Sekarang lebih banyak orang yang lihat ini daripada postingan biasa. Maka dari itu kita harus memperbanyak story ini. Story itu cuma sehari ya bertahannya, kalau udah lebih sehari itu akan hilang. Sebenarnya nggak hilang, kita bisa rangkum di highlight ya, yang seperti yang tadi saya tunjukin. Kita bisa bikin highlight dengan story-story kita yang udah lama. Nah, di story ini ya teman-teman silahkan sebanyak-banyaknya. Ya, mau 1, mau 2, mau 3, mau 10, mau 20 boleh. Sering kan kita lihat kalau orang yang banyak posting itu kayak ini ya, kayak jahitan ya. Titik-titik-titiknya itu banyak banget di atas ini, ya. Di atas ini itu titik-titiknya banyak banget. Ya itu bagus sebetulnya ya. Kenapa? Karena begitu orang lihat terus mereka suka, mereka ngeklik misal ini, itu akan terjadi yang namanya engagement. Oke. Nah, kenapa kok kita harus posting banyak? Karena kalau di ini nggak ada ini ya. Kalau di story itu ya, kalau Bapak Ibu lihat di story itu kan dia berjajar dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Kalau kita jarang posting, maka nggak akan muncul. Munculnya di akhir-akhir. Tapi kalau kita sering posting, kita akan muncul di story di awal-awal. Apalagi kalau orang tersebut ngeklik nih, misal nih lebih suka wallpaper warna apa? Gold. Besoknya kalau si wallpaper ini posting, itu ada di urutan pertama. Kenapa? Karena kita ngeklik story-nya dia. Maka dari itu, postingan yang harus kita buat adalah postingan yang ini. Mengundang engagement namanya. Engagement itu apa? Klik, terus di komen, atau di apa namanya? Kalau di story itu macam-macam ya. Bisa ada likes juga, bisa ada komen, dan seterusnya. Oke? Jadi ini fungsinya. Kita harus bikin orang itu supaya mereka ngeklik, supaya mereka engage atau interaksi. Nah, cara maksanya, ya biasanya kita bisa maksa. Dengan cara apa? Dengan membuat sebuah giveaway. Ya, jadi giveaway ini untuk maksa orang supaya interaksi. Interaksi itu ini, likes, comment, follow, atau share. Ya, makanya banyak yang bikin tuh giveaway, dapetin hadiah iPhone 13. Caranya gimana? Likes, comment, follow, share bagi yang beruntung gitu ya. Ya, padahal waktu di apa namanya? Diundi itu udah ditentuin pemenangnya. Pemenangnya mereka-mereka lagi gitu. Nah, itu bisa aja seperti itu, tapi saya nggak tahu ya mana yang real, mana yang enggak. Oke, ini ya. Nanti bisa dicoba-coba untuk posting. Nah, yang ketiga adalah live Instagram. Jadi silahkan live sama kayak di Facebook tadi ya. Bapak Ibu bisa langsung live, bisa langsung apa namanya? Kalau misal kuliner kita mukbang gitu ya. Jadi apa namanya? Makan di depan kamera ya, kemudian sambil kita promosiin makanannya. Kita jelasin makanannya dan seterusnya. Kalau di Instagram memang nggak bisa kayak di TikTok ya. Di TikTok itu bisa nyawer ya. Jadi kalau misal Bapak Ibu banyak yang nonton, terus ada yang suka, dia bisa ngasih saweran. Sawerannya bentuk apa? Ya ada macam-macam ya. Ada bunga, ada mobil, misal ada singa ya dan seterusnya. Itu nanti bisa dijadiin duit gitu. Tapi kalau di Instagram live-nya itu masih sebatas kita mencari engagement, kita mencari interaksi. Oke, tapi banyak juga yang live shopping di Instagram. Nah, berikutnya adalah di video feed ya. Jadi di timeline. Di timeline ini silahkan perbanyak dengan video. Karena sekarang udah algoritmanya video semua. Jadi pastikan apa yang kita posting itu banyakin video. Ya. Nah, kemudian ada Reels, ada juga apa ya? Ya, Reels lah ya yang mendekati TikTok. Kalau di Instagram itu Reels. Nah, Bapak Ibu bisa Reels-nya dibuat dan sering-sering di-update ya, di-upload. Oke, nah mungkin saya mau loncat sedikit ke Instagram Ads bagi Bapak Ibu yang
pengen instan hasilnya. Mas saya pengennya cepet Mas, saya nggak pengen atau apa ya, nggak ada waktu buat posting-posting, nggak ada waktu buat live gitu ya. Saya pengennya cepet aja supaya dapat pembelinya instan gitu. Ya dengan iklan. Gimana cara ngiklannya? Yang pertama, Bapak Ibu harus jadikan akun IG-nya menjadi akun bisnis. Ya, kalau sekarang itu bukan lewat sini, tapi lewat yang kanan atas ini, kemudian nanti ada account, ya. Pokoknya temuin aja nih, switch to professional account. Kalau sudah switch, kita switch-nya ke yang bisnis. Oke. Nah, kalau sudah nanti tinggal continue. Kemudian kita pilih kategorinya, jualannya apa, ya. Terus informasi, ada email, nomor telepon, alamatnya nggak usah, nggak apa-apa. Nah, di Instagram bisnis itu juga harus pakai fanpage. Oke. Misal Bapak Ibu belum punya nih dan nggak pengen konekin dulu, maka kita bisa skip, bisa pilih yang bawah ini. Sehingga nanti udah otomatis dia berubah. Nah, ditandai dengan apa? Kalau Bapak Ibu sudah jadi IG bisnis, itu ada promotion dan ada insight. Ya. Ada promotion dan ada insight. Kalau sudah ada dua ini artinya akun kita udah jadi akun bisnis. Oke. Nah, kalau udah jadi bisnis, gampang. Cara ngiklannya, Bapak Ibu harus posting dulu. Ya, posting dulu. Kita posting apapun, bisa gambar, bisa video, tapi saran saya adalah video ya, karena sekarang algoritmanya udah video semua. Jadi silakan posting pakai video untuk diiklanin. Videonya apa? Ya, videonya boleh video kita rekam sendiri atau yang sudah diedit. Pastiin memang kalau ngiklan itu udah bagus gitu ya, jangan nanggung. Jangan juga kurang. Kenapa? Karena ya kita ngiklanin itu pakai duit, gitu, bukan pakai daun. Kalau nggak berhasil, duit kita hangus, gitu. Intinya. Jadi benar-benar konten iklannya itu harus bagus. Baru kita iklanin. Oke. Nah caranya, kalau sudah jadi IG bisnis, maka kita bisa upload dulu. Nanti akan muncul tombol promosi. Oke, kalau Bapak Ibu belum punya fanpage, maka nanti dia harus membuat halaman dulu. Nah, ini diklik aja, nanti masuk ke Facebook, tinggal kita buat. Ya, tapi kalau udah dikonekin, dia langsung muncul ini. Ya, ketika kita klik promote, kita mau arahkan kemana? Kalau ada yang tertarik, apakah ke DM Instagram, apakah ke website, atau ke profile? Ya, saran saya adalah ke website. Kenapa? Karena Bapak Ibu udah pakai toko IG. Ya kan? Kemarin kita udah buat, udah bagus tuh. Jadi kalau ada yang mau beli, tinggal klik, nanti tanya-tanya, nanti bisa closing, bisa ke WA, atau bisa bayar langsung. Maka ke website. Nah, jadi tinggal kita pilih yang website. Nah, setelah website, diisi URL-nya. Ya, URL yang toko IG. Kemudian ini tombolnya pakai Shop Now. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bisa mencari target pasarnya. Target marketnya siapa nih yang mau kita tuju. Kalau di Instagram itu dia bisa pilih dua, mau otomatis atau mau buat sendiri. Otomatis itu apa? Target yang sudah follow, seperti orang-orang yang sudah follow kita. Kalau kita masih sedikit followersnya, maka jangan pakai ini. Kenapa? Karena dia tidak tepat nantinya. Kalau misal Bapak Ibu udah punya 10.000 atau bahkan ratusan ribu, maka ini boleh. Ya, kita bikin sendiri. Bikin sendirinya gimana? Tinggal kita tulis namanya, tentuin lokasinya, tentuin minatnya, dan juga usia serta jenis kelaminnya. Oke. Nah, yang pertama adalah lokasinya. Kita mau nargetin iklan kita itu nanti muncul di mana aja. Misal di Jabodetabek. Ya, Jabodetabek.
Ternyata di Jabodetabek itu ada 8.300.000 orang yang pakai Instagram. Oke. Nah, 8.300.000 ini semuanya saya mau filter lagi berdasarkan apa minatnya. Maka di sini ada, oh saya minatnya ke hijab, atau target market saya itu yang suka hijab, yang suka scarf, dan seterusnya. Oh ternyata ada 2.900.000 ya, antara usia 25 sampai 45 dan juga perempuan. Jadi saya mentargetkan 2.900.000 orang. Artinya apa? Artinya kita nggak perlu cari manual, tapi dicarikan oleh Instagram. Misalnya gini, halo Instagram, saya pengen jualan nih, produk saya adalah fashion. Ya tolong dong saya cariin orang di Jabodetabek, usianya 25-45 perempuan, suka hijab, suka scarf, ya style, dan seterusnya. Oke, oh ternyata di lokasi yang kamu mau, di target market yang kamu mau, itu ada 2.900.000 orang. Kemudian saya bilang ke Instagram, saya punyanya budget 50.000 sehari. Saya bisa jalanin iklannya 7 hari. Oke, berarti saya bisa menjangkau ya 16.000 sampai 42.000 orang. Ya, jadi kita nggak perlu nyari manual, biar Instagram yang nyariin. Kemudian kita sediain iklannya, nanti yang disebarin sama Instagram. Nah, bayarnya pakai apa? Bayarnya bisa transfer, bisa pakai debit card atau kredit, bisa pakai wallet juga. Nah, nanti akan muncul di 3 ya, di feed, di story, explore, satu lagi ada reels. Jadi ada 4, sorry. Oke. Nah, lalu tampilannya nanti gimana? Nah, ini contohnya di story. Ini teksnya, ini gambarnya, ya nanti akan muncul di 20.000 orang tadi. Ketika 20.000 itu berminat, mereka akan klik nih. Nah, klik itu masuk kemana? Kalau kita arahin ke website, dia akan masuk ke website yang udah kita miliki. Nanti akan muncul tuh hasilnya, ya kan? Sebentar, saya izin dulu, Bapak Ibu. Bentar. Ya. Oke. Jadi nanti akan muncul hasilnya. Hasilnya setelah kita jalankan iklannya, misal di sini iklannya sudah 2 hari. Terus oh ternyata ada 19 orang yang berminat. Kita sudah menghabiskan 50.000 ya. Ternyata dengan 50.000 ini ada 19 orang yang berminat. Terus ini lanjutannya ya. Oh ternyata sudah 3 hari nih. Sudah habis 190.000, ada 140 orang yang berminat. Kan enak ya, kita tinggal nunggu aja biar si Instagramnya yang nyariin. Oke. Oke, ini untuk iklan di Instagramnya. Ya, nanti akan ada data juga berapa yang sudah ngeklik, berapa yang menjangkau ya. Kita bisa menjangkau 20.000 orang. Kemudian berapa yang nge-likes, berapa yang bookmark, yang nyimpan, terus rata-rata usianya berapa ya dan lain sebagainya. Jadi ini contoh untuk iklannya. Oke. Nah, itu untuk Instagram. Kita lanjutin ke TikTok. Mudah-mudahan masih pada fokus ya, Bapak Ibu. Silakan kalau ada pertanyaan tinggal di chat aja di chat ya, supaya kita bisa diskusi setelah ini. Nah, di TikTok strateginya adalah simple ya. Bagaimana kita bisa FYP? Bagaimana kita harus bisa masuk di For Your Page di halaman pertamanya atau di explore-nya TikTok lah ya. Kalau di Instagram explore, kalau di TikTok namanya FYP. Kenapa harus TikTok? Karena TikTok merupakan content distribution platform. Artinya apa? Semua orang berkesempatan untuk menjadi viral. Kalau di Instagram mungkin agak sulit.
kalau kita tidak punya modal di followers ya. Kalau misal kita followersnya masih sedikit, kemudian engagement-nya masih sedikit, itu sulit untuk kita bisa viral. Tapi di TikTok enggak. Kenapa? Karena dia adil sebetulnya. Dia bukan berdasarkan followers, tapi berdasarkan ini kontennya. Jadi semua orang berkesempatan untuk bisa viral di dalam TikTok. Oke. Kemudian apa yang perlu disiapin saat optimasi TikTok? Ya. Jadi yang perlu disiapin adalah nanti supaya FYP dan viral. Nah, ini kemarin ya cari ide yang tepat sesuai dengan momennya. Kalau kemarin ada momen Ramadan, maka ya momen Ramadan itu jadikan konten ya untuk kita bisa FYP dan viral. Nah, apa saja yang harus dilakukan atau disiapkan untuk optimasi TikTok ini? Yang pertama adalah pakai sound yang viral, ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di TikTok itu pasti ada musiknya gitu ya. Atau nggak ada musik pakai omongan ya, atau sound lah ya. Maka kita harus pakai sound-sound yang sering digunakan oleh orang. Ya, sound-sound viral yang sekarang lagi viral apa kita pakai juga. Oke, ini mungkin agak cepat aja ya untuk di TikTok. Memang kita nggak ngebahas gimana teknis menggunakan TikToknya, tapi ini strategi-strateginya. Yang kedua adalah pakai hashtag. Jadi di dalam TikTok itu ada hashtagnya. Di setiap konten itu pasti ada hashtagnya tuh. Jadi kita juga pakai hashtag-hashtag yang mirip-mirip. Walaupun nggak nggak sama gitu ya, nggak sesuai dengan produk kita. Misal katakanlah kita jual produk kuliner, tapi hashtagnya misal hashtag Tokopedia gitu, hashtag gajian sale apa segala macam. Nggak terlalu relate gitu ya. Tapi karena banyak orang yang pakai, ya kita pakai juga. Betul. Oke. Nah, yang ketiga buat konten yang membuat interaksi, yang mengundang interaksi. Interaksi itu apa? Komen ya biasanya. Gimana cara kita untuk bikin konten yang membuat orang komen? Yang pertama adalah bikin konten yang nanggung. Ya, maksudnya nanggung gimana? Kayak udah mau udah katakanlah kita lagi masak nih ya. Kita lagi masak, kemudian kita ngasih tahu resepnya. Resepnya A, B, C, D. Sebenarnya resepnya ada 5, tapi kita baru ngasih 3. Gitu ya. Nah, terus kita stop dulu, jangan kita kasih semuanya. Sehingga orang apa? Sehingga orang menunggu. Dan akhirnya komen, mana nih hasilnya, mana nih afternya, mana nih part 2-nya. Gitu kan biasanya kalau teman-teman yang sering nonton TikTok ya, pasti tahu ya ada part 1, part 2, part 3 gitu ya. Itu yang membuat orang berinteraksi. Atau boleh juga kita ajak tuh di dalam konten kita, yuk apa tanggapan kalian, silakan ketik di komen. Sehingga itu membuat orang berinteraksi. Oke, yang ketiga itu, yang keempat adalah 3 detik pertama menentukan. Ya, jadi buat headline yang menarik. Nah, di TikTok itu kontennya bisa 60 detik, 90 detik. Ya, 1,5 menit kalau nggak salah. Nah, tapi orang itu akan melihat 3 detik pertama dulu. Kalau misal 3 detik dia nggak suka, maka akan di-skip. Jadi 3 detik biasanya itu ada ada potongan ya, potongan video yang nantinya mau kita kasih di belakang. Ya, contoh misal kayak biasanya tuh diimplementasikan digunakan di YouTube ya. Contoh di YouTube kan panjang ya, videonya bisa sampai 30 menit. Maka di 3 detik pertama dia udah nyampein tuh potongannya. Ya, bahwa nanti di tengah atau di inti dari videonya itu ada video ini loh gitu. Sama dengan di TikTok juga 3 detik pertama itu masukkan inti dari video yang mau kita buat. Oke, yang kelima adalah bikin tema video ngikutin yang viral. Ya, contoh misal yang viral sekarang apa nih? Ya,
Yang viral sekarang apa ya kira-kira ya? Oh iya banyak ya, kemarin lagi ada rapat kerja gitu. Pasti tahu ya kalau Bapak Ibu yang sering nonton TikTok ya. Rapat kerja, rakernas ya. Itu lucu banget lah, bukan lucu ya, banyak banget lah, viral banget ya. Kayak kita bisa buat stage namanya, jadi video itu kemudian kita komentarin, gitu. Ya dan seterusnya. Jadi kalau ngikutin yang viral, Bapak Ibu bisa coba searching dulu video-video apa yang lagi bagus, yang banyak, kemudian kita bisa ikutin dari situ. Oke. Nah, ini contoh kontennya yang kemarin ya. Nah, ini pakai Canva. Jadi misal nih Bapak Ibu punya konten kuliner. Nah, ini contohnya tinggal kita bikin seperti ini ya. Nanti bisa diedit-edit. Ini bikinnya pakai Canva. Jadi editan pakai teksnya ini di Canva semua. Nanti bisa coba ya, dites. Ini konten yang pertama. Ya, ini juga pakai Canva, tinggal kalau kita punya video, tinggal dirubah-rubah videonya, terus ada 5 video gitu ya, kita potong-potong, itu ada di Canva. Ini template-templatenya udah ada semua di sana. Ini contoh video produk ya. Jadi saya jualan, yang kemarin saya bilang ya, saya ngambil dari supplier, ternyata dia udah punya video yang bagus, tinggal saya pakai aja dan kita bisa iklan. Ini mainan anak ya, ular tangga. Tapi ular tangganya dijalanin beneran gitu, bukan pakai dadu kecil sama itu ya, apa namanya sih? Ya itulah. Nah, desainnya pakai Canva, silahkan bisa dicoba-coba. Nanti ini teman-teman yang udah gabung di grup ya, saya kirimin tutorialnya untuk Canva ini. Ada videonya, nanti bisa diikuti, ditonton lah di sana. Oke, sepertinya ini udah terakhir ya slide-nya. Baik, mungkin itu untuk sosial media optimasi kita pada siang hari ini ya. Silakan sebelum membuka sesi pertanyaan, saya balikan dulu ke Pak Fajar ini ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik atas materi yang telah disampaikan. Kita kembali ke peserta. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan bisa raise hand atau mungkin langsung ke narasumber. Nah, mungkin di dalam kolom chat Pak ada mungkin masukan juga dari peserta untuk pembahasan untuk materi sendiri lebih fokus ke toko IG-nya saja dan gimana dampaknya untuk penjualan kita nantinya. Oke. Ya, mungkin Pak Edward belum masuk ke grup ya. Di grup saya udah kirim lagi tutorial ya. Jadi untuk toko IG itu sebetulnya sampai di kita buat tokonya itu sudah beres. Ya kan? Nah, langkah berikutnya apa? Nah, ini contoh ya. Saya jelasin lagi. Nah, jadi setelah toko kita beres, nah di toko itu Bapak Ibu harus maksimalkan dari fitur-fiturnya. Fitur yang harus ada apa saja. Jadi selain produk-produknya yang ditampilin, Bapak Ibu juga harus masukkan yang namanya ada harga, kemudian ada berat, ya, ada hashtag ya, hashtag lainnya. Ini untuk apa? Ini untuk kategori produk.
Oke. Nah, setelah kita masukkan atau kita hidupkan fitur-fitur ini, ya ada juga fitur keranjang, fiturnya banyak banget ya. Sorry, saya coba masuk ke toko IG dulu. Nah, di toko ini kita kan bisa aktifin ya modul ya. Nah, ada modul add to cart, ada modul pembayaran online, filter by hashtag, shipping address ya. Ini kita aktifin. Oke, ini kita aktifin semua supaya tadi ada harga, kemudian ada semuanya, ini kita bisa maksimalin lah. Nah, toko kita ini tentu kalau nggak diapa-apain nggak akan berguna. Ibaratnya kita punya toko offline, Pak. Kita punya outlet di sebuah tempat, ya. Maka outlet itu harus kita promosikan, ya nggak? Kita harus beritahu orang bahwa di jalan ini nomor sekian itu ada toko kita. Artinya apa? Artinya traffic. Jadi kita harus mengundang traffic untuk masuk ke toko IG ini, ke toko kita. Nah, salah satunya apa tadi dengan optimasi sosial media. Maka kalau dibilang pembahasannya lebih fokus, ya ini tidak bisa dipisahkan. Karena kalau menurut saya ini mudah gitu ya, untuk toko IG-nya itu mudah. Ya silakan nanti ikuti tutorialnya yang udah saya berikan, karena kalau di sini juga percuma ya teman-teman Bapak Ibu hanya pakai satu device, ya pasti nggak akan bisa bolak-balik gitu. Jadi saya udah buatin video tutorialnya, udah saya share di grup. Bagi yang belum masuk grup, nanti silakan bisa masuk ke dalam grup. Mungkin Mbak Rani masih ada, bisa di-share grupnya di sini, di chat ya, linknya supaya teman-teman yang belum masuk bisa klik, nanti kita bisa diskusi lagi di sana. Nah, jadi cara kita nanti untuk masukkan atau mengundang traffic ini adalah salah satunya di Instagram, ya kan? Di Instagram itu ya seperti yang tadi saya bilang, maka kita harus memperbaiki akun kita. Ya, ada namanya, kemudian ini ya, dan juga order langsung klik ini. Nah, ini kita arahkan kemana? Ini kita arahkan ke toko kita gitu. Nah, setelah itu maka nanti kalau udah ada yang follow, udah ada yang lihat, mereka bisa klik dan nanti masuk ke website-nya. Nah, pertanyaannya, website ini nggak akan jadi apa-apa kalau Bapak Ibu tidak mengoptimasi si Instagram ini. Ya kan? Si Instagram ini. Tidak hanya di Instagram, di Facebook juga sama. Gampang banget kalau di Facebook ya. Di Facebook, misal nih Bapak Ibu udah live gitu ya. Saya live sekarang. Kemudian kan kita bisa masukkan nama toko kita. Ya kan? Saya masukin langsung. Yuk, silahkan order di sini. Oke. Kemudian di sini saya live. Ya, misal saya live, terus saya bikin caption di bawahnya, yuk silakan ordernya di sini. Gitu, saya posting. Nah, ketika nanti kita live, kemudian orang banyak lihat, oh ya nih, akhirnya mereka klik dan akhirnya beli. Oke. Itu untuk toko IG-nya ya, pembahasan toko IG-nya. Oke, sudah ada pertanyaan berikutnya.
Saya mau tanya kalau mau iklan bayarnya gimana? Bisa pakai transfer? Bisa ya. Seperti yang tadi saya lihatin ya. Jadi setelah kita ubah akun jadi akun IG bisnis, ya ini saya jelasin lagi. Kemudian kita udah posting untuk diiklanin, terus kita klik ya, nanti tinggal sambungin ke Facebook. Setelah sambung ke Facebook, nanti muncul nih kita mau diarahkan kemana. Ya ini udah diisi semua, udah diisi ya target marketnya. Terus kita tinggal isi budgetnya. Kita mau berapa nih budgetnya? Paling murah itu 20.000 ya. Jadi bisa 20.000 per hari. Mau berapa hari ini tinggal kita tentuin. Oke. Nah, setelah itu di sini ada payment, pembayaran. Ya. Nanti setelah kita next itu ada payment, ada previewnya. Ini udah benar belum durasinya segala macam. Ini kita cek lagi. Di sini ada payment. Nah, ini kita klik, nanti masukin ya. Kalau misal kita hanya punya bisanya hanya pakai ATM gitu ya atau transfer, di sini ada bank transfer. Ya, tinggal diklik, nanti dia akan munculin nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya itu pakai VA, virtual account. Jadi tinggal transfer ke sana. Nah, kalau sudah transfer, nanti akan ada saldo ya, atau akan kita deposit namanya. Ya, deposit misal kita jalanin 50.000 7 hari, oh kita depositnya 350.000. Sesuaiin aja. Gitu. Kalau udah jalan, nanti kita bisa lihat per harinya ya. Per harinya nanti kita bisa lihat di sini ya. Udah berapa ya ini. Ini misal promosinya masih jalan. Ini sudah berapa, spend-nya sudah berapa, yang ngeklik sudah berapa, ini nanti tampil semua. Nah, kita kalau misal, wah ini kok jelek nih, udah 50.000, tapi yang ngeklik sedikit. Gimana? Ya udah kita stop. Kita perbaiki, atau misal kita stop dulu, kita ganti iklannya, itu bisa juga. Gitu. Jadi, iklan ini kita bisa stop, atau kita bisa terusin, kalau bagus tinggal kita lanjutin. Oke, pastikan satu yang saya wanti-wanti adalah iklannya, teman-teman. Kontennya ya. Kalau mau ngiklan, kontennya wajib harus bagus. Ya, konten ini tuh wajib harus bagus. Minimal kita bisa lihat dulu. Nah, ini saya mau kasih lihat ya. Kalau teman-teman mau ngiklan, terus saya bingung nih kontennya harus gimana, Mas. Nah, ini. Silahkan lihat di sini. Namanya Facebook Ads Library atau galeri iklan Facebook. Tinggal masukin facebook.com /ads/library. Nanti di sini keluar, kita mau cari iklan di mana, kategorinya semua iklan ya. Terus kata kuncinya apa? Misal saya mau cari oven pemanggang. Nah, ini muncul nih. Oven pemanggang ya. Terus saya mau lihat iklannya gimana sih? Kita lihat detailnya. Nah, di sini ada nih. Ya, oh ternyata dia teksnya seperti ini. Oh, ternyata dia videonya kayak gini. Ya, atau yang lebih ini aja deh. Misal ayam bakar ya. Nasi bakar nih, nasi bakar ya. Nasi bakar.ku ayam kampung. Tuh. Apa kontennya? Kontennya lagi makan, ya kan? Nih coba kita lihat ya. Nasi bakar dibuat di hari H, pengiriman instan, varian. Terus diiklanin. Nih iklannya di Instagram. Coba kita cek. Tuh, lagi makan kan? Wangi kemanginnya, cuminya gurih, tongkolnya enak, udah lembut, ayam. Karena ini nasi bakar, jadi harum smoky-nya itu kecium banget. Nah, kalau lihat di sini, 15 detik. Kenapa 15 detik?
supaya dia bisa masuk di story, di reels, ya, di tempat-tempat lainnya di Facebook. Nah, kita bisa lihat nih, ya, iklan-iklan yang lainnya. Kalau misal, wah ini kayaknya bagus nih, kita ikutin, ya kan? Tinggal direkam, ya, mukbang, udah deh. Atau, nah ini misal, kalau ini, sorry, ini ayam bakarnya doang. Ini kurang bagus ya, karena ya cuma gambar aja. Jadi orang tuh nggak kebayang iklan apa, kayak gimana sih aslinya. Tapi kalau misal video, kita videoin gitu ya, kita makan, wah kita kasih testimoni enak banget gitu ya. Itu lebih trust, orang lebih percaya gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau mau langsung boleh nanya, silakan, mau buka mic atau kamera. Ya, Bapak dan Ibu, kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mic-nya diaktifkan. Ya, ada satu ini Pak, yang di kolom chat, sepertinya nama akun harus sesuai produk, misal jual brownies, jadi add brownies, jangan yang jual tadi hanya brownies aja. Ada beberapa jenis kue. Oke, jadi kalau misal kita mau tidak spesifik ya, maka kita juga harus nyarinya tidak spesifik. Misal saya mau jualannya kue basah gitu. Ya udah cari kata kunci kue basah. Artinya kan nanti kue-kue basah tuh. Atau misal cake gitu ya. Cari aja cake. Nanti ada tuh cake-nya apa gitu. Jadi kata kuncinya yang bagus adalah ya setelah nama produknya itu bisa ditambahin dengan brandnya. Misal nih brownies manis Ummah, ya kan? Ya udah brandnya adalah Ummah. Nanti di dalamnya selain brownies ada apa juga nggak masalah. Tapi kita bisa menilai bahwa orang itu sering mencarinya brownies dulu dibanding dengan kue-kue yang lainnya atau cake-cake yang lainnya. Ya. Baru kan orang juga nanti melihat ya bahwa oh selain brownies ada ini toh, ada ini toh, ada ini toh, sehingga nanti dia tertarik ke yang lain juga. Tapi yang kita fokuskan adalah yang memang kita kuat di sana. Yang memang produk utama, produk andalan. Gitu. Jadi bisa pakai salah satu dulu, nanti ditambahin dengan nama brand, misal brownies manis Ummah gitu ya. Di dalamnya nanti ada macam-macam selain brownies itu nggak apa-apa. Gitu sih. Oke. Lengkap sekali penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu, izin berhubung waktu juga sudah semakin mendekati jam 3 juga. Mungkin kita akan masuk ke session berikutnya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan, Pak. Ya, dimohon para peserta pelatihan dinyalakan perangkatnya. Kita akan mengambil foto bersama. Iya. Baik. Bapak dan Ibu, kami persilahkan perangkat kameranya dinyalakan. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Ya, kami beri kesempatan 10 detik. Ya, masih ada Ibu Sunarsi, ya Bunisa. Baik, boleh kita akan bersiap ya. Dalam hitungan ketiga, gambar akan saya take 1, 2, 3. Kemudian sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, untuk di sesi penghujung acara pada sore hari ini, kami persilahkan kalau memang ada pertanyaan yang hendak ditanyakan. Apabila tidak, kami akan akhiri.
kami persilahkan kepada para peserta, mumpung masih ada narasumber kita yang menemani. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Grupnya Ya, belum di-share nih sepertinya nih sama Mbak Rani, boleh di-share grupnya? Linknya ya, bisa di-share ya. Ada pendampingan untuk toko IG-nya, ada nanti di grup ya. Jadi pastiin gabung ke grup. Sebentar, ini grupnya saya copy ya. Nah, bisa masuk ke grup ya. Udah saya chat di chat ya. Bisa langsung klik aja supaya gabung ke grup bagi yang belum gabung. Ya. Oke, mungkin belum ada yang bertanya lagi kayaknya, Pak. Ya. Kita akhiri aja. Ya, karena waktu juga sudah sampai ke akhir acara. Mungkin ada tips and trick untuk sesi terakhir ini, Pak Taufik, terhadap para peserta pelatihan. Ya, baik. Pesan saya adalah, jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati ketika memang masih belum paham ya, karena sesuatu itu bisa kita lakukan kalau kita terbiasa. Ya, jadi cara untuk terbiasa itu adalah dengan sebanyak mungkin kita untuk mengikuti program-program yang memang sudah kami rancang. Nah, salah satu program yang nanti akan ada juga adalah bootcamp. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang nanti pengen gitu ya untuk dapat intensif materi, workshop ya, ini bisa gabung ke grupnya. Di grup nanti akan ada pendampingan dan lain sebagainya. Kita akan banyak-banyak berdiskusi di sana. Itu aja Pak Fajar dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Pak Taufik atas materi dan waktunya juga. Perlu saya informasikan juga ke peserta pelatihan, kita sepanjang tahun 2022 ini akan melaksanakan pelatihan platform toko online bersama PT Berkah Niaga sampai bulan November. Jadi kita akan melaksanakan setiap bulan ya, ada 2 batch. Sampai dengan bulan November yang satu batch-nya kita laksanakan secara offline, mungkin itu akan lebih mengupas bagaimana cara kita membuat toko IG ya Pak Taufik ya, melalui betul. dengan memanfaatkan Instagram kita, sehingga sudah terintegrasi apa yang ada di Instagram, gambar-gambarnya itu akan ketarik ke toko IG yang kita buat. Dan juga perlu saya sampaikan kembali kepada para peserta, dimohon juga dapat menginformasikan kepada rekan-rekan yang belum mengikuti pelatihan agar segera mengikuti pelatihan dengan menghubungi satpol atau para pendamping yang ada di kecamatan masing-masing. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita dan juga kepada peserta yang telah mengikuti dari awal sampai acara ini berakhir. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam acara kegiatan dari siang sampai sore hari ini. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.